Gelaran Olimpiade kembali ke Asia. Tahun ini seharusnya Tokyo yang menggelarnya. Bila tak ada halangan, event olahraga prestisius 4 tahunan itu bakal dilaksanakan pada 24 Juli hingga 9 Agustus mendatang. Tapi itu dia soalnya. Wabah virus corona baru atau COVID-19 juga menerjang Jepang. Kasus COVID-19 di Jepang mencapai 581 dan angka kematian mencapai 10 jiwa. Ini membuat tanda tanya, apakah Olimpiade Tokyo 2020 bakal digelar sesuai jadwal atau ditunda? Berikut fakta datanya. Dari Lausanne, Swiss, Presiden IOC atau Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach mengatakan pihaknya bakal berupaya menggelar Olimpiade Tokyo sesuai jadwal. Dalam jumpa wartawan awal Maret lalu, Bach mengatakan rapat Dewan Eksekutif IOC tidak menyebut rencana penundaan atau pembatalan. Ini jaminan di atas kertas, sebab tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi antara Maret hingga Juli mendatang. Tapi marilah menggunakan skenario optimistis. Di Olimpiade Tokyo jumlah atlet yang bakal berlomba lebih dari 11.000 atlet. Sebanyak 48,5%-nya adalah wanita. Di Olimpiade Tokyo, panitia menambah 5 cabang olahraga dibandingkan Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Ya, jadi ada 33 cabang olahraga dengan total 42 arena olahraga. Adapun jumlah pertandingan mencapai 339 laga. Selain Tokyo, ada 3 kota lain yang menjadi lokasi lomba, yakni Fukushima, Sapporo, dan Miyagi. Bagi Tokyo, ini adalah kesempatan kedua menggelar event terakbar itu. Sebelumnya, Tokyo menggelar Olimpiade tahun 1964 silam. Desember 2019 lalu, penyelenggara mengumumkan Olimpiade Tokyo tahun ini ditaksir menelan dana 1,35 triliun yen atau 178,12 triliun rupiah. Angka tadi belum termasuk 3 miliar yen atau 395 miliar rupiah untuk pemindahan maraton dan jalan cepat dari Tokyo ke Sapporo di utara Jepang. Komite Olimpiade Internasional atau IOC menyumbang lebih dari 800 juta dolar Amerika Serikat atau 11,39 triliun rupiah. Adapun pemerintah Jepang menanggung 150 miliar yen atau 19,7 triliun rupiah. Total Jepang menyiapkan anggaran lebih dari 1 triliun yen atau 139 triliun rupiah untuk Olimpiade musim panas nanti. Rekor pemasukan dari sponsor domestik menjelaskan betapa kuat magnet ajang olahraga 4 tahunan ini. Bayangkan lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat atau 42,7 triliun rupiah. Ini belum termasuk sponsor dari kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Jepang seperti Toyota, Bridgestone, dan Panasonic. Belum lagi sponsor dari perusahaan asing seperti Samsung dari Korea Selatan yang telah melakukan kesepakatan dengan IOC yang bernilai jutaan dolar Amerika. IOC telah mengucurkan 800 juta dolar Amerika Serikat atau 11,39 triliun rupiah untuk perlindungan Olimpiade Tokyo 2020. Asuransi ini sangat penting saat wabah virus corona makin meluas. Jika Olimpiade dibatalkan, maka pihak asuransi harus menanggung kerugian. Sebuah analis jasa keuangan memperkirakan perusahaan asuransi harus menanggung 2 miliar dolar Amerika Serikat atau 28,47 triliun rupiah untuk asuransi Olimpiade 2020. Ini termasuk hak siar televisi dan sponsor. Pihak asuransi juga harus menanggung 600 juta dolar Amerika Serikat atau 8,5 triliun rupiah untuk akomodasi. Kuatnya daya tarik Olimpiade bikin banyak pihak berebut menjadi pemegang hak siar. Comcast, induk perusahaan NBC Universal, juga membayar 4,38 miliar dolar Amerika Serikat atau 62,36 triliun rupiah untuk membayar hak siar 4 Olimpiade sejak tahun 2014. Desember tahun lalu, NBC Universal sukses menjual lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk hak siar Olimpiade di Amerika Serikat. Adapun Discovery Communications, induk saluran televisi Eurosport, sudah membeli hak siar Olimpiade Tokyo untuk benua Eropa senilai 1,3 miliar euro atau 18,5 triliun rupiah. Jepang adalah negara industri, semua tahu itu. Tapi belakangan pariwisata menjadi penyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang.
Tahun lalu Jepang didatangi 31,9 juta wisatawan mancanegara dan uang yang turis asing belanjakan hampir 4,81 triliun yen atau 634 triliun rupiah. Jika semua oke-oke aja, Olimpiade bakal mendorong warga dunia berkunjung ke Jepang. Di atas kertas, ini potensi devisa yang jumbo. Nomura Securities menaksir 240 miliar yen bakal masuk kantong Jepang dari Olimpiade Tokyo 2020. Dari penjualan tiket, panitia Olimpiade berharap dapat menjual 7,8 juta tiket atau setara dengan 77,3 miliar yen. Namun, potensi pendapatan tadi bakal berkurang atau jauh dari target jika wabah virus corona tidak lekas teratasi sebelum bulan Juli mendatang. Juta orang kemungkinan malas menonton Olimpiade Tokyo karena takut dengan wabah corona yang menyebar ke banyak negara. Warga dunia tak berharap Olimpiade 2020 di Tokyo ini mengulangi cerita kelam tahun 1940 saat Tokyo batal menggelar Olimpiade akibat Perang Dunia Kedua pecah.